Kami harapkan tanggapan dari Bapak BP dalam pengelolaan pengawasan KUD Subur Makmur SP4 ini seiring berjalannya dengan kepengurusan. Harapan apa kira-kira yang akan diharapkan dari pemerintah untuk menjalankan roda perekonomian di masa replanting perkebunan kelapa sawit daripada SP4 tersebut. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak BP. Terima kasih kepada Bapak dari Dinas Koperasi yang mewakili. Kami selaku badan pengawas di KUD Subur Makmur Rupanji 4 mempunyai banyak harapan kepada pemerintah setempat, khususnya Kabupaten Labuan Batu Selatan. Kiranya dalam pengawasan kami ini tentu kami selalu menghimbau kepada pemerintah supaya kami itu pertama terus dibimbing walaupun sifatnya mengadakan Petugas penyuluh koperasi lapangan. Dalam hal ini kami meninjau lapangan bersama Bapak Sekretaris dan Bapak Bendahara. Dalam hal ini kami meninjau lapangan KUD SP4 yang sudah direplanting dengan anggaran PSR dari kementerian. Dalam hal ini, inilah lahan yang sudah direplanting yang usianya kira-kira berapa? Mohon penjelasan sedikit dari Bapak-Bapak. Ini untuk penanamannya yaitu bulan Februari kemarin. Bulan Februari. Artinya Maret, April, Mei kita 5 bulan lah. 4 bulan untuk penanaman. Nah, itulah salah satu upaya yang dibuat oleh masyarakat dan anggota koperasi adalah bercocok tanam dengan kacang-kacangan, daun ubi. Inilah upaya mereka agar kiranya bisa membantu bertahan untuk menambah penghasilan semasa replanting ini. Harapannya adalah bagaimana pH tanah ini bisa dicoba, diuji, dan apa yang cocok untuk ditanam untuk menambah, bertahan, membiayai anak sekolah kuliah, membiayai kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk daerah yang belum ditumbang adalah bagian yang terujung sana adalah bagian lahan yang aset SP4 ini sekitar 700 sekian hektar. 744 hektar. Nah, ini baru sekira yang direplanting Sementara masih 360. Ini adalah hasil topang penanaman sayur oleh para anggota sambil menunggu buah sawit yang akan tumbuh besar. Tendensi pandang sirih dari petani sawitnya. Ada tanaman kacang dan ubi dan lain-lainnya. Terima kasih. kita masuk ke gudang pupuk untuk KUD Subur Makmur. Ini adalah persediaan yang masih ada pupuk. Ini adalah persediaan yang masih ada. Dan menurut biasa ini nggak sampai menumpuk begini habis. Namun karena replanting inilah posisi. Ini adalah gudang pupuk dari koperasi KUD
SP2. Kiat-kiat yang dilakukan Pak sampai sekarang sehingga koperasi ini tetap eksis. Sebenarnya kiat itu memang kita membangun kepercayaan. Karena kita belajar dari lingkungan kita, gauli-gauli kan banyak dulu di ini. Bubarnya ini kan dengan kepercayaan itu aja. Kepercayaan termasuk mengelola keuangan yang ada kan. Kalau memang kita lakukan pertanggungjawaban itu setiap tahunnya itu uang itu tidak bisa dijelaskan, kemungkinan kita tidak sujud. Mungkin di sini terjadinya kepercayaan itu hilang, jadi bisa saja bubar. Kalau daripada jual gaul tuh uang pun nggak nampak, harus dijual sendiri. Dibawanya kombek, tahu kombek kan? Tahu kombek kan? Motor-motor kecil itu kan? Ya rata-rata kan sudah hampir mampu beli motor kayak gitu, angkat sendiri, jual sendiri kan gitu. Jadi alhamdulillah itu kita awasi, kita angkat di sini hansip aja katakan, atau satpam gitu kan untuk melindungi. Kalau memang terjadi mereka membuat satu langkah yang seperti itu, kita terus tangkap dan kita denda mengambil. Nah itulah kita kiat-kiat kita untuk membatasi mereka supaya tidak berbuat. Jika tadinya misalnya menyembunyikan dua buah nematrot, berarti 5 kali 50, berarti dia harus membayar 250 janjang. 250 janjang kali 20 kilo, berarti dia harus bayar 5 ton. Kalau kali 1000 dia harus bayar 5 juta. Keringanannya yang 5 juta ini bisa dicicil 10 kali misalnya. Apakah harus kontan, begitulah. Tapi dendanya kan sudah cukup berat. Hanya 5 terus dia punya kerjaan yang buruk, dia harus bayar 5 juta. Nah, begitulah. Itulah langkah-langkah yang kita buat. Apa itu yang pernah terjadi Pak di sini? Terjadi ada yang sampai kena denda 16 juta. Orang tuanya, anaknya yang mencuri, orang tuanya yang menjadi beban. Nah, seperti itu. Jadi artinya pertanggungjawaban daripada pemilik itu juga. Kalau memang keluarga yang berbuat, ya harus yang pemilik itu harus dia yang mempertanggungjawabkan. Apa saja Pak penghargaan yang sudah dapat dari koperasi? Waduh, sudah lupa saya tadi semua banyak kali lah. Kalau saya dulu ya dari Gubernur Raja Inal sudah sempat untuk menerima penghargaan itu di kisaran gitu. Ya, setelah saya pengurus-pengurus berikutnya ya banyak penghargaan. Dari itu masih Departemen Koperasi juga ya. Banyak penghargaan juga. Masih tidak bisa jelaskan karena itu banyak juga yang waktu. Karena setelah saya kan banyak yang sudah periode pengurusan ganti ya kan. Oke, sampai di sini sesi wawancara kita hari ini. Oke, kita lanjutkan pertanyaan kepada Pak Bendahara ya Pak ya. Dengan siapa ya Pak ya? Pak Bendahara kita. Nah, jadi ini Pak pertanyaannya, apakah pendapatan kita untuk tahun ini perbandingan pendapatan tahun ini dengan tahun ini dengan tahun yang kemarin, apakah ada peningkatan Pak? Ya, belum masalah pendapatan ini kan tergantung situasi lahan tubuh kita. Jadi kalau misalnya tahun ini kita di planting sebanyak 121 hektar itu ya otomatis ya berpengaruh pada pendapatan. Jadi semuanya itu nggak bisa kita buat seperti yang dulu setiap tahun meningkat itu. Ini ada pengurangan tentunya. Jadi kalau masalah keuangan khususnya pendapatan tahun ini nggak menurun sedikit karena produksi lahannya sudah menurun kira-kira sekitar. Jadi Pak, ini kan ada usipannya. Ya. Sekarang ini kan lagi masa COVID ya Pak ya, COVID-19. Adakah dampaknya bagi koperasi kita? Sebetulnya Simpan pinjam. pendapat. Ini model simpan pinjam tadi kan, simpan Ya. pinjam itu kan setiap bulan ada iurannya, ada simpanan wajib
kesenian. Ya, Jadi cara pembayarannya gimana Pak? Apa mereka melakukan transfer atau gimana? sebenarnya ini simpan pinjam kita ini kan bermohon hanya 10 bulan pengembalian. Jadi terkadang ada yang Iya. nggak sanggup membayar secara penuh seperti yang ditandatangani itu. Jadi bisa saja berubah menjadi 12 Cari bulan. kelima dulu. Nah, yang semula itu 10 bulan. Tapi Mungkin nggak cari dulu berpengaruh dari ruangan itu deh. dari Kayaknya COVID ini ke listrik. Ada nggak Pak kredit macet untuk simpan pinjam? Kalau yang dibilang kredit macet sebetulnya nggak ada. Gimana Cari di ruangan itu. terkadang Kan ada anggota ini minta tolong supaya jangan dulu dipotong Kita cari di ruangan itu. kerusuhan pokoknya. Tapi kalau Letak jasa di meja itu, cari data kamu dulu. fisiknya Nah, mungkin pula lah ke sana untuk mencarinya di kok data kelas kamu ya. 3 kamu di situ, 1 pegawai kamu terus Pak. kami punya Itulah perbedaan program. 2% Soalnya dari kan saldo kalau surat akhir masuk letakkan gitu ya dicek lah. saldo akhir. Mas harus dapat perintah dari kamu semua. Kita lanjut dengan Udah Pak berapa Ketua. hari? Laptop. Oke Pak. 3 hari ketinggalan. Kan cari kamu Ini yang yang cerita atau di daftar yang samping itu. program untuk kelanjutan Nggak ada bawa pulang. kita gimana Pak? Ada yang itu. Ini Nek, kami sebagai pengurus ini sebetulnya mempunyai visi dan misi istilahnya tersendiri. Maksudnya tersendiri itu setiap pengurus siapapun ketuanya pasti mempunyai rencana tersendiri kan gitu. Alhamdulillah kami sudah punya rencana mulai yang terus kami mempunyai visi adalah memperbaiki jalan produksi. Alhamdulillah jalan produksi sekarang lancar sampai pun ke kampung-kampung misalnya naik mobil pribadi itu nggak kena kita. Sekarang alhamdulillah ya, jalan. Yang kedua kami sebagai pengurus mempunyai visi dan misi mencari informasi yang replanting gratis kan gitu ya. Terutama kami dulu mempunyai rencana di blok B kami sebagai percontohan sampai kami tanyakan kenapa bisa gratis kan begitu kan, sana gratis Pak. Bahkan modelnya pun bisa 40% di tanah, bisa 50% di tanah, bisa 60% di tanah, tergantung nama petani. Kami selalu diskusi dengan pengurus. Terakhir program itu udah nggak ada lagi, timbullah program PSLI begitu. Makanya kami kejar terus dan dibantu dengan dinas terkait. Alhamdulillah kami bisa lakukan. Pertanyaan terakhir Pak, kendala-kendala yang ada di Bekasi masalah-masalah kita yang ada di Bekasi. Maksudnya terkendala apa nih? Contohnya seperti pinjaman, izin, ada nggak kendala? Pengurusan izin, kan banyak tuh Pak yang mau mengurus izin itu kadang dipersulit di dinas atau gimana gitu. Ada nggak kendalanya? Maksudnya izin yang mana nih Bu? Izin usaha Pak. Oh alhamdulillah kita udah izin itu udah mempunyai semua dari awal. Kita tinggal menjalankan, melanjutkan saja. Jadi perpanjangan Pak. Iya, Semuanya masih aktif ya Pak ya. Harapan kedepannya gimana Pak untuk operasi kita ini? Ya harapan kami sebagai pengurus untuk menaikkan produksi ini dengan cara ya PSR tadi, karena udah umur sawit ini udah mencapai 37 ya. Iya. Iya, 37 tahun. Jadi kalaupun ini dipertahankan produksinya udah nggak sesuai. Memang kalau tidak mengapa saya tambah sedikit. Memang kalau pengurus ke depan itu tantangannya berat. Jadi ada kartu. Bagaimana mempertahankan kaul ini supaya dengan solid apa namanya? Lancar. Dengan
apa namanya, pendapatan petani tadi sudah nggak ada kan, sebagian karena diremajakan. Memang itulah yang kita hadapi. Pelayanan harus dibuat, tapi bagaimana anggota itu tidak. Kita juga tidak terlepas. Ini kan sudah hampir memaksa gitu. 3 hektar sudah diremajakan. Ya. Karena yang diremajakan KUB dulu yang dari PSL itu ada sekian. Yang pribadi sendiri pun ada yang meremajakan hampir 2 hektar juga kan. Nah, jadi ini juga berpengaruh tentang kegiatan kita kan. Nah, makanya itu tadi kata Pak Bendahara, masalah keuangan pendapatan itu nggak bisa seperti pendapatan yang lalu. Karena kalau yang lalu misalnya kita dapat 20.000 ton per tahun, sekarang kita dapat estimasikan hanya 15.000 ton. Nah, tentunya ini kan mengurangi pendapatan. Nah, jadi memang tantangan ke depan pengurus kita adalah bagaimana melayani anggota ini dengan dana yang agak sedikit mengecil. Nah, cuma kami tambahkan bahwa pinjaman simpan pinjam ini juga kita batasi. Kalau dia sudah diremajakan dia tidak bisa pinjam. Nah, yang sudah diremajakan total, yang diremajakan 50%, dia bisa pinjam 50%. Nah, seperti itulah yang kita lakukan supaya berjalan ya, supaya normal gitu. Kayak kalau COVID nggak ada pengaruh di sini, karena kita nggak mendanai dan nggak ada pula orang yang berobat tentang itu. Dan programnya lagi sebagai tambahan kegiatan kita anjurkan juga anggota itu supaya menjadi anggota BPJS yang diatasnamakan organisasi supaya biaya mereka itu lebih ringan, nggak seperti mereka bayar sendiri. Kalau BPJS bayar sendiri kan ada kenaikan, ada tambahan. Nah, sementara kalau melalui organisasi kita dalam satu keluarga itu 5 yang ditanggung, hanya cuma iurannya 150.000. Nah, tapi dia di atas namakan organisasi. Jadi kita itulah salah satu juga membantu mereka. Tapi ini belum bermasyarakat, hanya beberapa persen aja lah. Itu juga kegiatan kita. Sudah berjalan. Nah, kemudian juga membuat apa kan ring. Nah, dari Mandiri ring itu kita buka di sini untuk memudahkan anggota itu mau transfer, mau narik duit tunai. Jadi kita stokkan uang lah di apa kas itu supaya kalau punya dia ATM bisa ditukar di sini. Itu juga sebenarnya program kita yang sudah berjalan saat ini. Kasih tambahan dari kita. Oke, sampai di sini wawancara kita bersama pengurus Koperasi Unit Desa Makmur Jaya. Kami ucapkan terima kasih. Pak, kebun ini yang sudah direplanting kira-kira udah berapa hektar, Bang? Kita 121 hektar. 121 hektar yang sudah direplanting ya, Pak. Jadi yang sebelah sana itu yang belum ya, Pak? Iya, itu Belum ya. Jadi ini model replantingnya bertahap gitu ya, Pak? Iya, bertahap. Ini udah mulai tahap kedua. Tahap kedua. Iya. Ini dari hasil penjualan produksi. KUD Makmur Jaya berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita berada di PT Umbul Mas Wisesa ya Pak ya, khususnya di KSU PT Umbul Mas Wisesa. Di sini kita bersama dengan para pengurus koperasi, khususnya Pak Ketua yaitu Bapak Ramayuda ya Pak ya. Di sini kami Pak ada agenda dari dinas untuk berbicara masalah sejarah berdirinya koperasi, bagaimana bentuk usahanya, apa-apa saja yang sudah kita dapat rewardnya lah. Terima kasih Bu. Koperasi kita ini berdiri sejak tahun 2015. Jadi kemudian
pada waktu itu 2015 kita adalah dengan sistem membeli barang dari supplier, kemudian menjual kembali kepada karyawan dan masyarakat. Nah, itu waktu itu sistemnya adalah sistem manual. Jadi kita membeli, kemudian kita mendistribusikan kembali. Nah, sejak tahun 2017 kita melaksanakan perbaikan sistem sehingga lebih bagus secara efektif, yaitu dengan bekerja sama dengan Indogrosir ya. Jadi kita suplai barang, kemudian kita juga ada sistem. Kalau dulu manual, kalau sekarang ini kita sejak tahun 2017 kita menggunakan sistem komputerisasi. Kemudian kenapa ada koperasi di sini disebabkan kan Umbul Mas Desa ini dari tempatnya terisolir, berarti sangat jauh dari keramaian. Jadi karyawan kita dan masyarakat juga yang beraktivitas di sekitar kita kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan mereka, sehingga dengan sistem kita menyiapkan koperasi, kebutuhan karyawan dan masyarakat bisa terpenuhi. Kemudian kita juga dengan koperasi ini sistemnya yaitu kita kalau karyawan yang terdaftar dengan jelas, kita sistemnya adalah mereka mengambil barang dulu. Jadi sistemnya mereka ambil barang dari tanggal 1, orang bilang gantungan kalau di sini, sampai nanti Tukupu berapa mereka pengambilan, berapa rupiah pengambilannya, kemudian kita dari gaji mereka akan dipotong akhir bulan, sehingga itulah yang berlangsung terus sampai sekarang. Dan alhamdulillah sampai sekarang operasi kita makin maju, makin bagus Pak, dengan sistem seperti itu. Jadi Pak, masyarakat juga ada yang ngambil barang di sini? Ya, jadi koperasi kita ini sistemnya ada dua. Satu, kalau untuk karyawan karena kita ada jaminan dia ada upah, ada gaji dari kita bisa dipotong. Khusus untuk karyawan kita bisa pinjaman, nanti mereka pinjam. Tapi kalau untuk masyarakat luar apapun tindakan dia harus beli cash. Jadi masalah harga nih Pak, harga. Apakah ada perbedaan harga di luar dengan di sini? Apakah lebih mahal di sini atau di luar gitu Pak? Saya kira kalau kita harganya tetap kompetitif lah. Jadi karena harga di kita adalah harga dari Indogrosir. Jadi dari Indogrosir kita menggunakan sistem itu. Jadi sampai sekarang tidak ada keluhan dari masyarakat juga atau karyawan disebabkan begini, kita kan koperasi. Nah, jadi harga itu bagi mereka itu harga juga sudah ada sudah ada plafonnya seperti itu. Kemudian juga kalau operasi ini juga untung, kembali ke karyawan juga. Ada SHU-nya ya? SHU. Jadi alhamdulillah kita tiap tahun kita bagi SHU sama karyawan. Anggota ya, anggota. Jadi anggota setiap tahun dapat SHU. Ada nggak Pak perbedaan anggota yang banyak membeli di sini sama anggota yang tidak membeli di sini? Ada nggak perbedaan SHU-nya? Ya, jelas. Itu kan kita memakai sistem koperasi. Makin banyak kita membeli belanja, makin besar SHU kita. Jadi itu sudah terbukti setiap tahun. Jadi karyawan kita berlomba-lomba untuk mereka pun kita juga ada plafon belanja. Jadi tidak bisa melebihi dari plafon yang kita. Dan mereka berusaha untuk pembatasan itu. Kalau untuk koperasi berapa? 1.500.000 Per bulan? Per bulan. Itulah boleh mereka maksimal untuk berutang, karena mereka juga sisi gaji juga untuk kegiatan lain, untuk kebutuhan rumah tangga yang lain. Jadi kalau anggota tadi sistem utang, seumpamanya dia 1 bulan tidak bisa bayar, apa sanksinya? Kalau menurut kita selama ini tidak pernah bisa bayar. Karena potong langsung gitu ya? Ya, karena mereka akhir bulan kan sudah jelas gaji mereka kan di sini sesuai dengan UMR kita, misalnya 3.300.000. Kalau mereka sekitar 500 kan pasti aman. Itulah yang membuat kita koperasi ini menjadi tetap aman dan maju terus. Sudah kita kunci dia dengan sampai merugikan koperasi. Keringanannya itu nggak ada buat keringan, seandainya si anggota ini
kondisi tertentu, ada kebutuhan yang sangat mendadak. Jadi ketepatan utang dia di koperasi itu ada. Dia ingin keringanan untuk pembayaran di bulan yang berikutnya. Ada. Kalau selama ini tidak pernah ada kejadian seperti itu, karena mereka pun waktu mereka jadi anggota koperasi sudah kita sampaikan bahwa kalau mau jadi anggota koperasi syaratnya begitu. Jadi mereka berapa yang mereka pinjam itu juga harus kita ini kan. Sampai sekarang mereka selama saya jadi ketua koperasi tidak pernah mengajukan seperti itu, karena mereka saya kira sudah tahu komitmen untuk sama-sama memajukan koperasi kita seperti itu, Bu. Jadi kita pun harus tegas juga dalam tapi yang jelas tidak pernah ada mereka minta. Jadi kalaupun ada nanti kan kita bicarakan, tapi sampai saat ini belum pernah ada. Jumlah anggota koperasi itu berapa, Pak? Jumlah koperasi kita ada 1.000 berapa yang laporan terakhir? Ada 1.029 ya. Jadi 1.029 anggota. Yang 1.029 itu bisa tidak kita kelompokkan berapa pria dan wanita? Bisa, tapi dari kan 1.029 ini adalah semua ada karyawan. Nah, bisa saja kita lihat dari daftar itu kita harus apa namanya? Diskusikan lagi, Ya, Pak. bisa saja nanti kalau ibu tidak data kita WA kan atau berapa dari kirim laporan. Karyawan kita, Pak, jumlah karyawan yang di koperasi. Karyawan koperasi kita karyawan pekerja. Jadi kita sebenarnya koperasi kita itu ada dua kegiatan. Satu koperasi jasa, kemudian koperasi waserga dengan dua. Jadi karyawan kita di sana dua ya. Kalau di KSU berapa, Pak? KSU ada 6 ya, 6 orang. Itu rata-rata tamatan apa, Pak? S1 sama SMA ya. Semua Ini semua satu. oh S1. S1 semua. Iya. Karena kita seling berganti-ganti pada saat ini posisinya S1. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, Pak. Apa saja jenis-jenis usaha yang ada di koperasi? Ya tadi ada dua, satu waserga. Jadi kita menjual barang-barang. Satu yang kedua adalah jasa tenaga kerja. Jadi kita membantu perusahaan penggunaan tenaga kerja, borongan-borongan keluarga itu koperasi. Jadi cara perekrutan karyawan tadi gimana, Pak? Apa karyawan yang udah ada di perusahaan itu gimana lagi? Ya, koperasi ini karyawannya adalah di luar perusahaan. Jadi koperasi ini khusus untuk kita menerima, kita membuka lowongan, misalnya lowongan kerja kemana-mana lah. Ini umum nanti ke kampung, ke desa gitu, ke karyawan, ke dusun. Kemudian dari situ kita akan melakukan tes dan lain-lain. Seperti itu, jadi sesuai yang kebutuhan kompetensi yang kita ingin. Jadi kalau masalah karyawan tadi, jasa karyawan itu khusus pemuda di sini, warga di sini dulu diutamakan atau gimana, Pak? Iya. Jadi kita usahakan kita buka lowongan. Dari situ kita melihat kemampuan mereka. Karena dalam hal ini koperasi ini sangat rawan, karena kebanyakan kan koperasi ini kan banyak gagal dikarenakan krisis kepercayaan. Jadi betul-betul kita mencari orang itu bukan karena dia harus duduk di lokal atau dari mana. Sekarang apa tujuan dari koperasi itu kan? Itu untuk mensejahterakan karyawan. Jangan sampai koperasi jadi istilahnya koperasi. Nah, saya nomor satu kan untuk memberikan kesejahteraan anggota, ya kan. Kedua baru memberikan keuntungan. Jadi tahapan kami itu. Jadi pertama adalah mensejahterakan anggota dulu. Jadi apa yang dia butuh kita kasih, baru kita keuntungan kita. Jadi jangan sampai rugi. Jadi kita pun merekrut karyawan juga kita cari yang profesional, karena ini berhubungan sama kita menggunakan sistem. Jadi bukannya seperti warung biasa kita orang catat ataupun apa gitu. Tidak, kita sistem itu adalah menggunakan sistem
sistem di komputer, kemudian transaksi juga mereka punya barcode, ada kesempatan belanja. Jadi ada punya barcode sama jadi setiap belanja mereka di mana? Jadi di komputer tuh langsung mereka nggak bisa menipu. Jadi memang dia anggota untuk belanja tuh. Memang udah ada programnya ya Pak ya? Ada, kita punya program apa namanya? Jadi kita punya program, kecuali untuk beli cash mereka tidak mempunyai kartu langsung bayar. Kemudian kita sistemnya setiap hari dari sini harus kita langsung uang ini nggak bisa dia kumpul banyak berapa hari gitu. Jadi standar kita memang seperti ini. Jadi setiap anggota itu kalau apa namanya Mau belanja bawa di barcode. langsung di kayak gini kan aja ya Pak ya? Ya, jadi dia kalau bawa ini terrecord anggota dan dia terakumulasi belanja dia sudah berapa per bulan itu nanti ada batasan ya. Jadi di sistem itu akan bisa terkunci 1.500.000 dia nggak bisa lebih. Kalau ada dia harus beli kredit, harus beli Kalau cash. udah pas gitu udah nggak bisa lagi. Ya. Dia harus beli kontan. Jadi alhamdulillah setiap tahun kita meningkat terus. Selanjutnya Pak, program apa saja yang ada sekarang di koperasi untuk peningkatan usaha koperasi? Ya, jadi untuk koperasi ini pertama dulu kita ada wasarda biasa. Kemudian kita pertama kita meningkatkan volume mana sistemnya kita mana yang cepat laku kan gitu, cepat habis itu kita order diperbanyak itu untuk meningkatkan keuntungan. Yang kedua ada kebutuhan karyawan yang bisa misalnya dulu nggak ada air aqua galon, masyarakat karyawan butuh, terus kita masukkan apa namanya air mineral, kemudian mereka ada pulsa listrik ya, misalnya pulsa HP ya, ada ini bisa, kemudian meningkat juga kebutuhan perusahaan kerjasama misalnya untuk pekerja membutuhkan apa namanya misalnya extra puding kita supply dari koperasi itu meningkat terus apa yang bisa kita kerjasamakan dengan perusahaan dan apa yang kita lihat kebutuhan dan itu kebutuhan itu kalau tahun sebelumnya tidak ada aqua galon kita pakai aqua galon kemudian apalagi tadi ya pulsa telepon ataupun pulsa listrik itu kita usahakan bisa jadi kita tingkatkan volume penjualannya. Jadi Pak masalah kayak transfer belum bisa ya Pak? Transfer uang terus belum ada kayak briling ya, sampai sekarang ini kita juga lihat kebutuhan karyawan walaupun ada karena kita pun sebenarnya di sini kan punya ATM gitu. Jadi kita lihat dari terutama kan tadi misi koperasi kita pertama adalah kebutuhan karyawan. Nah jadi itu dulu jadi kebutuhan apa nanti mereka yang itu yang kita tidak lanjuti atau kita utamakan gitu. Pak, kan kita lihat ini koperasinya udah maju ya Pak Ya. Di situasi yang sekarang Pak COVID-19 ada nggak dampak bagi koperasi? Kalau koperasi ini kalau menurut kita kalau yang selama ini berjalan itu kita kan perkebunan ini dia dalam satu tempat ya. Kemudian juga karyawan di sini kan karena tidak operasional perusahaan kan berjalan normal. Jadi bekerja tetap seperti hari-hari. Setahu saya kita tidak pernah punya masalah dengan omset dengan apa karena karyawan kan sudah digaji tiap bulan dan mereka kebutuhan juga mereka terpenuhi. Jadi tetap balance saja untuk tahun COVID-19 tidak ada masalah. Karena kita dalam satu tempatnya satu wadah berbeda satu perusahaan. Jadi kita gaji tiap bulan, gaji yang tidak kita potong, mereka kebutuhan juga tiap bulan juga yang biasa normal, jadi seperti itu. Ya. Di sini kan Pak kami dari Dinas Koperasi bukan hanya ingin meningkatkan koperasi saja, tetapi UKM juga kan Pak.
Jadi kan kami banyak produk-produk UKM yang memang sudah berhasil dan sudah biasa dibawa pameran-pameran gitu Pak. Label halalnya juga ada, kualitasnya juga sudah bagus, rasa juga sudah bisa dijamin ya Pak. Jadi apakah bisa UKM tersebut kerjasama dengan koperasi kita? Saya kira bisa Bu, tinggal kita melaksanakan prosedur yang berlaku, karena di sini prosedur itu kan apa yang mau kita majukan itu tidak akan lewat prosedur. Jadi apa yang mau dijadikan barang komoditi gitu, jadi itu akan kita proses kan. Jadi karena perusahaan kita ini kan ada apa namanya struktur. Jadi itulah membuat koperasi ini aman, untung dan lain, karena kita sangat tegas terhadap aturan yang berlaku. Pengawasan lah yang paling kuat. Jadi prosedur terhadap itu jadi bagus. Dari UMKM ada yang melakukan, kalau ada kan kita tampung prosedurnya apa, dan sistem itu nanti karena hubungan tadi kan dengan utang, jadi harus apa namanya kalau connect ya. Jadi ini semuanya kan akan barang itu kan dalam kan pinjaman, jadi dia harus connect sama sistem. Harus connect. Kiat-kiat yang dilakukan pengurus Pak, kiat-kiat yang dilakukan pengurus untuk mencapai keberhasilan sampai ini sekarang, supaya ini Pak koperasi yang di luar juga makin wah gitu loh, ada semangatnya untuk meningkatkan berkoperasi. Jadi contoh lah gitu. Kiat-kiatnya satu, ada dukungan manajemen. Jadi perusahaan kita sangat konsen, sangat komit terhadap koperasi. Dari pihak paling atas sampai paling bawah harus mendukung koperasi. Jadi beliau pun, pihak manajemen pun akan setiap ada kunjungan mereka pasti akan melihat koperasi kita. Jadi dukungan dari yang kedua, kepercayaan dari konsumen juga. Jadi selama ini kita selalu tepat waktu mengenai CAT, kemudian juga kita terbuka soal keuntungan, kemudian kita juga SHU itu memang diberikan sesuai proporsi yang diberikan. Jadi dan selalu kita bilang makin sering kalian berbelanja makin banyak, dan mereka terbukti, wah yang paling banyak utang di sini paling banyak SHU-nya. Jadi semangat mereka. Jadi dan apapun juga seperti Ibu tadi bilang bahwa kebutuhan mereka kita tampung dan kita bicarakan, ini bisa diakomodir seperti itu. Jadi kita menganalisa terus, kemudian juga kita melakukan stock of name. Jadi setiap satu bulan kita ada laporan juga ke manajemen bahwa dari ini ada stock of name. Jadi stock of name ini harus punya tanggung jawab. Anak toko ada penjaga toko pun bertanggung jawab, mereka harus komit untuk sistem seperti itu. Ada reward, ada penghargaan kalau mereka kita bagus. Jadi pada waktu SHU mereka kita kasih juga, tapi pada waktu komponen bulanan mereka ternyata minus, mereka harus tanggung jawab untuk mengembalikan selisihnya itu, karena mereka mungkin ada 5 atau 6 orang. Terus mereka pun saling awas mengawasi, karena salah satu yang tidak betul, yang lain mendiamkan rugi juga dia, karena mereka tim. Walaupun ruginya berapa, mereka juga yang bagi rata lah, misalnya minus kita misalnya kita, ya kan? Komitmen mereka ya kita bagi orang 6 lah. Kalian harus tanggung jawab, dan itu terus terang aja pengalaman sebelumnya. Jadi saya sejak menerima karyawan, setelah lulus seleksi kompetensi dan lain-lain di kampus sana ini, terus kita buat perjanjian. Satu, berarti kalau kerugian atau selisih. Kedua, ada penanggung jawab. Jadi penanggung jawab siapa? Misalnya, jadi kalau anak ini melari ke diri ataupun kabur gitu jadi ada recommended dari dia siap, ada yang menyiap untuk menanggung jawab kerugian yang disebabkan oleh anak itu. Jadi dengan sistem pengawasan yang ketat ini, jadi mereka pun pikir-pikir untuk seperti itu. Sejauh ini Pak, apa kendala yang ada di koperasi? Kalau menurut saya selama ini kita tidak ada kendala, kita cuma beroperasional dengan lancar. Kemudian bagaimana meningkatkan
keuntungannya tiap ini, dan alhamdulillah kita tiap tahun dari tahun sejak itu kita selalu meningkat keuntungan kita. Jadi kalau Ibu sama Bapak lihat dari laporan keuangan koperasi kita itu ada peningkatan tiap tahun. Ya, makanya saya memang Pak setiap bulan pasti minta Aristi kan untuk dilaporkan ke kementerian juga gimana keadaan koperasi di sini. Terus saran-saran Pak, saran-saran dari Bapak sebagai pengurus kepada kami lah khususnya di dinas koperasi ini gimana? Ya, kami melihat bahwa dari dinas koperasi selama ini sudah sangat bagus membina koperasi di kita, karena kita setiap ada permintaan kita di koperasi kita penuhi, dan juga kalau AT dan lain-lain juga ada kehadirannya, kemudian juga selalu mengingatkan gitu bahwa ini sudah ada. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak, itu sangat mengingatkan kami. Kemudian juga saran kami kalaupun ada pun nanti pelatihan gitu dari koperasi, dari dinas dan dari koperasian bisa mengajak kita untuk memberikan pelatihan. Memang Pak selama ini yang belum pernah ada pelatihan kan Pak, khususnya untuk para pengurus koperasi. Cuman karena memang situasi COVID Pak, makanya kan tidak ada pelatihan. Jadi untuk program Bapak ke depan ada nggak kira-kira yang ingin tambah lagi untuk kemajuan dari koperasi yang Bapak bina? Ya, kami ada rencana. Pertama, ini kita akan selalu berusaha meningkatkan koperasi ini dengan meningkatkan plafon belanja supaya meningkat lagi keuntungan dari koperasi. Yang kedua, kita juga terus berkomunikasi dengan anggota apa yang bisa dibutuhkan dari karyawan. Jadi kita jangan sampai nanti kita membuat usaha ternyata menambah bidang usaha tapi ternyata itu nanti hasilnya tidak berhasil positif gitu. Jadi kita seperti itulah Bu. Jadi yang ada tetap kita tingkatkan volumenya. Kemudian kita juga akan selalu berkomunikasi dengan anggota lah apa yang perlu ditambah lagi. Tadi ada kelupaan juga Pak. Berapa simpanan pokok dan simpanan wajibnya? Simpanan pokok per bulan 10.000. Wajib 50.000. Ini langsung dipotong langsung ya Pak? Ya, jadi setiap bulan 10.000 itu langsung dipotong dari gaji. Jadi sampai saat ini ada nggak Pak kredit macet gitu? Ada nggak mereka nggak bayar iuran? Oh nggak ya, karena tadi udah langsung potong ya. Pinjaman Pak, di sini ada usipannya juga. Kita tidak melaksanakan simpan pinjam Khusus untuk serda saja. serda aja. Karena kita sudah pernah melihat juga bahwa simpan pinjam ini kebanyakan kurang berhasil gitu loh. Dan kita juga dari koperasi sendiri sudah memenuhi kebutuhan mereka gitu. Oke, sampai di sini pertemuan kita dengan pengurus KS.